Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nia Safitri. Sekarang ujungnya diganti ya guys. Dan kalian masih mau kabur? Mau kabur setelah tahu kaburan itu seperti apa, di luaran itu seperti apa. Dan aku tuh nggak akan bosan-bosan ya mengingatkan kalian, jangan kabur, jangan kabur, jangan kabur gitu. Tapi masih banyak ya yang nggak mau denger. Terus sekarang banyak banget TKW yang ilegal, yang kaburan itu numpuk di penampungan, ya nggak ada kerjaan, terus terpaksa jual apem. Itu kan udah ada ceritanya langsung dari orang yang pernah dijual katanya. Terus yang kaburan banyak, pekerjaan susah. Susahnya apa? Karena majikan sekarang itu nggak kayak dulu. Jadi mau ngambil pembantu yang kaburan, tapi gajinya itu pengen kayak gaji di kantor, dari agent gitu. Kalau dari agent ya, kalau ngambil dari kantor, udah aku bilang di awal, udah aku ceritakan di video aku sebelumnya. Orang sini mau ngambil pembantu di agent di kantor itu kan mahal ya, belinya itu sampai 3.000, malah ada yang lebih 3.500. Dan gaji ke kita itu kecil, hanya 1.200, ada yang 1.300 ya. Terus makanya banyak yang kabur, dan makanya banyak majikan yang kurang ajar ke kita, ke pembantunya. Kurang ajarnya gimana? Jadi nggak ngasih makan yang layak, kadang ngasih makan yang sisa kayak gitu. Terus makanya orang sini itu ngambil kaburan, TKW ilegal, karena mereka nggak akan bayar tiap tahun iqomah KTP itu kan, karena kan harus bayar. Terus nggak akan bayar ke kantor semahal 3.500, 3.000 gitu. Jadi misalkan sekarang perjanjiannya gajinya itu 2.000, kadang majikan yang nakal, yang gak jelas gitu, cuman ngasih gaji ke kita itu cuman 1.200 dan perjanjian 2.000. Gak kayak TKW yang lainnya guys, gak kayak TKW Filipina ya. Filipina itu kan gajinya kan gede ya, 1.500. Dan majikan beli kita ke agent itu kan gak mahal. Beli Filipina itu gak mahal seperti beli TKW Indonesia itu lebih mahal. Gak tahu kenapa, karena alasan mereka menjual kita lebih mahal. Kita kalau kerja itu borongan. TKW Indonesia kerjanya itu borongan. Borongannya seperti apa? Kalau misalkan ngomongnya sih kerjanya rumah, beres-beres rumah gitu. Nanti ya pas udah kenyataannya, pas datang ke rumahnya, masak iya, ngurusin anak iya, jagain anaknya, beres-beres iya. Nanti kalau misalkan di rumah ini gak ada kerjaan, kita dioper ke rumah saudaranya, ke rumah temannya. Begitu. Aku pengalaman di sini nggak ada kerjaan, misalkan di rumah majikan nggak ada kerjaan, kita dioper. Untung mah dikasih uangin mah enggak. Jadi mengandalkan karena udah digaji katanya, ya udah. Malahan ada yang bilang kan, saudaranya majikan saya yang ini, pembantu itu bukan manusia seperti kita katanya. Lalu apa? Sama-sama diciptakan dari tanah kok. Yang menciptakan juga Allah kok semuanya. Kok bilang pembantu itu bukan manusia, bukan manusia seperti mereka. Mungkin menurut mereka itu kan mereka derajatnya tinggi gitu kan, lebih tinggi daripada kita. Ya tapi kan setidaknya kamu tuh kalian itu jangan ngomong kayak gitu. Kita kerja di sini pengen uang, pengen gaji gitu, terus kalian memperkerjakan kita dengan gratis, enak aja gitu, nggak mikir pakai otak, nggak ada sama sekali. Orang sini tuh nggak ada. Jadi kita harus pintar-pintar aja kitanya ya. Tapi alhamdulillahnya sih majikan aku nggak kayak gitu ya, ngomongnya juga ya kadang-kadang sih ya, kadang-kadang ngomongnya nyakitin. Dan aku itu kan ngurusin si nenek ya. Tadi udah selesai belum sih ngomongnya? Ya makanya jangan kabur gitu, jangan kabur walaupun misalkan ada iming-iming. Kabur itu gajinya besar, terus kerjanya bisa pindah-pindah.
Nah itu kan nasib orang kan beda-beda ya, aku udah ceritain beberapa kali jangan kabur. Karena sekarang gaji kaburan itu nggak sebesar dulu, sekarang mah kecil ya. Nanti bilangnya kerjanya cuman beres-beres aja, dan ternyata sama masak. Karena kan sama masak itu kan gaji TKW kaburan itu 2.500 guys ya, hampir 9 juta. Kalau realnya lagi bagus, sekarang realnya lagi bagus itu bisa sampai 10 juta ya. Tapi jarang-jarang jadi kadang bilangnya, jadi majikan itu pembohong guys, korupsi tenaga kita, bilangnya nggak masak, tahu-taunya masak juga, tapi gajinya tetap aja misalkan 2.000, karena kalau beres-beres doang 2.000 gajinya, nggak masak, tapi kenyataannya masak. Dan itu udah pembohongan. Jadi mau nggak mau kita menuruti mereka, dan kita mau lapor kemana, kita mau keluar juga kan bingung gitu kan, punya mas'ul itu yang bertanggung jawab ya. Kadang mas'ulnya yang baik, kadang ada yang nggak baik. Yang nggak baiknya disuruh kita menjual kita gitu kan, terus kita nggak betah, disuruh bertahan, disuruh sabar gimana, tapi mereka mengambil uang dari majikan, nggak ngebagi ke kita gitu, kita dijual sama mas'ul itu. Kalau misalkan ngomongin masalah kaburan tuh nggak akan habisnya guys ya, karena semakin aku dalemin, semakin kesininya, semakin kesana semakin kesono gitu kan. Yang kaburan itu kadang, karena kita bisa membedakan lah yang mana ya TKW yang kaburan, mana yang resmi. Yang kaburan itu kan bebasnya itu dari dandanannya, pakaiannya, pakai alisnya sampai dibesar-besarin kayak gitu, sulam alis, sulam bulu mata, bibirnya digimana-gimanain gitu, terus pakai behel juga gitu kan. Ya kalau behel mah mungkin nggak apa-apa ya, ini alis. Kalau TKW resmi susah, kapan kita waktunya untuk dandan, tiap hari ketemu sama majikan, kita pakai baju rapi aja majikan sampai melotot dari atas sampai bawah gitu, takutnya bilangnya mandi aja. Aku pernah cerita juga, mandi aja bilangnya kamu mau kelihatan cantik katanya gitu, ngomongnya gitu, padahal mandi itu kan kewajiban ya, sebagian dari iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus mandi karena kan kita kerja gitu ya kan, sampai gak boleh mandi pun gak boleh. Makanya kalau TKW resmi itu kadang jarang ada yang lecir lesnir apa sih namanya teh, dandan menor gitu, jarang ada. Aku aja nggak pernah gitu kan. Kalau misalkan aku dandanannya rapi, berarti aku lagi ngobrol, lagi di depan kamera gitu ya. Kalau misalkan lagi kerja mah nggak ada aku sampai dandan. Kalau mau tidur, iya baru mau tidur baru kita wangi-wangian gitu, rapi, mau tidur kreman gitu kalau mau tidur. Tapi kalau yang kaburan makan bebas, tinggal di kontrakan misalkan ya, di penampungan, bisa dandan setelah kerja, karena kan ada liburnya mereka. Kalau kaburan kan ada liburnya guys ya, sebulan itu kan 2 hari, dikasih libur itu 2 hari, minta libur 2 hari, makanya bisa dandan, bisa pergi kemana-mana, bisa main TikTok nggak jelas. Aku juga punya sih, cuman terbatas gitu kan, karena kalau kaburan sama resmi itu kan beda ya. Terus apa lagi ya, aku kan ngurusin si nenek ya, ngurusin lansia, dan aku setiap pagi diomelin terus guys. Aduh, sampai aku tuh pusing. Jadi kalau pagi-pagi teh aku teh kenyang dengan omelan si nenek. Kenapa ngomel-ngomel terus ya? Jadi gini, si nenek itu marah-marahnya itu ke cucunya gitu, tapi kenapa aku yang kena? Setiap pagi aku diomelin. Aku lagi cuci piring di dapur pagi-pagi, si nenek baru bangun tidur langsung ke dapur ngomel-ngomel. Aku nggak jelas ngomongnya apa, sambil marah-marah, kadang sambil nangis. Aku bilang, kenapa? Apa? Ngomongnya itu ini kotor, segala macam. Tapi kalau misalkan anaknya, cucunya bangun, cucunya dateng, si nenek nggak berani ngomong guys, nggak berani ngomelin. Tapi pernah juga sih ngomelin cucunya. Katanya kalau misalkan masak malam-malam cuci bekasnya, terus cucunya jawab kan, udah dicuci katanya. Mana ada dicuci, aku melihat dengan mata kepala aku sendiri cucian numpuk di dapur. Si nenek memang pernah lihat, si nenek ya pernah lihat cucian banyak banget di dapur, karena kan si cucunya ini suka bawa
tetangganya gitu. Jadi temennya datang ke sini malam-malam, jadi tengah malam datang ke sini, si nenek tidur, kita tidur, dan mereka datang lanjut masak-masak di dapur tengah malam gitu. Jadi si nenek tuh suka marah-marah, padahal kalau marah-marah itu jangan ke aku gitu kan, aku tuh capek, udah mah capek kerja diomelin terus tiap pagi. Aku sampai ngomong, kalau misalkan aku ngomong sama mereka, sama ibu bapaknya, sama bapaknya misalkan ngomong, anak-anak kamu itu cucian banyak nggak dicuci, nanti aku yang kena kena omel istrinya, ibunya mereka. Yang baik itu kan anaknya si nenek ya, kalau mantunya mah kurang baik menurut aku ya. Nanti yang dibela kan mereka, katanya cuman masak nasi doang. Iya, masak nasi doang, tapi perabotan semua dari lemari itu keluar semua. Memang iya. Kalau pertama kali mah kaget pasti. Kagetnya masak nasi doang, perabotan sampai keluar semua. Yang pertama pasti kaget, tapi kalau udah lama kelamaan mah udah terbiasa ya. Orang sini kayak gitu, nggak ada otaknya, nggak mikir sama sekali. Allahu Akbar, nggak mikir. Masak itu kan masaknya cuman sedikit, misalkannya cuman satu menu aja, anjir semuanya keluar. Kalau misalkan kita dipikirin gitu kan, udah nggak ada dagingnya guys. Terus guys, kalau misalkan kalian komen gitu, jangan ngomongin orang dong, jangan menjelekan orang dong, bukan ya, karena vlog masak-masak ada ininya, ada channelnya yang lain ya, TKW Saudi yang lain. Terus yang traveling juga ada ya, ada di channel yang lain, di TKW yang lain. Terus ada yang ngasih informasi tentang kepulangan TKW, TKI, TKL. Ada juga itunya channelnya. Dan channel aku ini khusus untuk bongkar-bongkar dalamannya TKW, dalamannya majikan. Karena kan belum ada yang ngomongnya. Yang bagi pemula mah mungkin ini penting banget guys, karena biar tahu gitu kerjaan di sini itu seperti apa, bagaimana menghadapi majikan, kita bagaimana mengambil hati majikan. Karena kalau misalkan belum pernah pengalaman kerja jadi TKW kan bingung ya, seperti aku dulu bingung kerjanya nanti gimana, bahasanya gimana, yang pokoknya di Saudi ini, dia di sini di Arab ini pekerjaannya banyak, capek, lebih dari 12 jam kerjanya. Kenapa mau lagi ke Saudi? Kenapa mau lagi menjadi TKW ke Arab ini? Karena apa? Yang pertama, kalau misalkan ke Asia, ke Hong Kong apa Taiwan apa yang di sana, itu kan prosesnya lama ya. Prosesnya lama, harus belajar dulu, belajar bahasa, yang penting harus bisa bahasa Inggris, harus belajar pekerjaannya. Jadi di training dulu gitu ya mungkin ya, belajar dulu. Nah yang paling gampang itu adalah kemana? Ke Arab gitu ya, paling gampang itu ke Arab. Gak ada belajar bahasa, gak ada belajar masak-masak misalkan, gak ada belajar pekerjaan ngurus lansia seperti apa, ngurus bayi seperti apa, ngurus rumah seperti apa, masak kayak bagaimana, gak ada dikasih tahu guys. Bahasa aja gak dikasih tahu, jadi kita belajarnya itu otodidak, langsung praktek gitu, beneran. Jadi makanya banyak banget yang memang udah tahu di sini itu seperti apa, tapi mau lagi datang ke sini karena prosesnya itu nggak terlalu sulit gitu untuk dulu ya. Tapi untuk sekarang katanya karena memang udah resmi, katanya kantornya udah diresmikan ke Saudi, ke Timur Tengah, jadi ada prosesnya, ada belajarnya dulu katanya. Jadi sekarang mah lebih ribet begitu. Tapi memang bagusnya seperti itu, jadi kita belajar dulu, jadi nggak kaget. Kalau misalkan kita langsung datang ke sini terus nggak ada pengalaman dan kita kena omel majikan, kena marah majikan, itu akan menjadi pikiran, akan masuk ke otak kita dan kita kepikiran, lalu sakit, lalu stres. Banyak ya yang stres karena pekerjaan di sini, banyak yang melamun, terus gimana, jatuh sakit, meninggal di sini, susah dipulangkan karena TKW ilegal. Itu sangat memprihatinkan gitu ya.
Makanya kalau misalkan kamu udah kerja di rumah majikan, satu majikan itu jangan ganti-ganti. Mau udah terlanjur kabur nih, ya udah, tapi kerja yang bener ya. Di Indonesianya punya suami, ada anak, di sini nikah lagi, bilangnya nggak punya suami, padahal punya suami. Masa istri poliandri, ya kan? Terus punya anak, lupa sama anak, lupa sama keluarga. Minimal ngasih tahu, ngasih kabar ke keluarga, walaupun kamu kabur, kasih tahu ke keluarga gitu ya. Kasihan ya, banyak banget kan berseliweran di sosial media, ada TKW kabur terus nggak ngabarin ke keluarganya. Kasihan ibunya, kasihan orang tuanya gitu ya. Terus ada lagi nih yang sering bikin video gitu, minta tolong Pak Jokowi, minta tolong, terputus-putus, minta tolong ke Bapak Jokowi karena karena disiksa, nggak dikasih makan sama majikan. Tapi aku lihat bajunya pakai seragam kantor. Harusnya sebelum kamu berbicara ke sosial media, kamu ngasih ini dulu, ngasih informasi dulu ke majikan, ke agent. Bilang saya disiksa kah, saya nggak dikasih makan begini. Kalau misalkan nggak ada respon dari agent kamu gitu, lalu ke KJRI atau KBRI gitu. Kalau misalkan KJRI nggak ada tanggapan karena memang susah ya, KBRI susah banget menjawab. Kadang katanya di nomornya itu kan 24 jam melayani katanya, tapi kita chatnya, kadang kita chat kapan dibalasnya gitu, nggak tahu, susah. Jadi tanggapannya itu sulit kalau kita ngelapor ke sana. Tapi yang minimal kita udah ngelapor, udah ngasih tahu ke KJRI. Dan kalau misalkan udah nggak ada lagi jalan, baru kamu bilang ke sosial media gitu, bilang tolong kami begini, kita disiksa. Harus ada bukti disiksanya seperti apa, harus ada, misalkan ada memar, ada merah-merah, difotoin. Terus kalau misalkan nggak dikasih makan, waktu makan difotoin ya, kalau misalkan bisa megang HP gitu. Jadi jangan langsung ngasih kabar, nanti kan ujung-ujungnya apa, hoax. Nah nanti ujung-ujungnya bohong, ujung-ujungnya hoax, berita hoax gitu. Bilangnya disiksa padahal mah enggak. Terus bilangnya gak dikasih makan padahal mah kan memang orang sininya kalau masak itu telat. Terus masak nasinya itu kan kadang seminggu sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Jadi itu mungkin bukan penyiksaan, dan dikasih makan sisa. Memang sih aku juga pernah ngalamin dikasih makan sisa. Ya kalau misalkan makanannya masih layak untuk dimakan, makan. Jangan jijik-jijian gitu. Jangan jijik, nggak mau, tapi kan perut lapar. Kalau misalkan masih bisa dimakan, kalau misalkan pekerjaannya banyak begini, sama semua juga sama, pekerjaan banyak, tapi harus sabar, harus kuat, karena kan kalian datang ke sini itu kan untuk kerja ya kan, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk senang-senang, bukan untuk main-main. Ini baru beberapa bulan pengen pulang, baru beberapa bulan udah kabur, dan resiko di luaran itu kan lebih berbahaya gitu ya kan. Terus katanya namanya teh apa, terus kamu kan datang ke sini diiming-imingi dengan uang pit kan, uang pitnya banyak besar, dan yang menikmatinya kan keluarga, suami kalau punya suami. Dan nanti kalau misalkan udah, makanya suami mengizinkan karena ada uang pit gitu ya kan, karena dibagi dua mungkin uang pitnya. Tapi nanti setelah udah datang ke sini, terus istrinya berubahnya jadi minta talak gitu, minta talak, terus nikah lagi, dan kalian menyesal. Jadi makanya jangan tergiur oleh uang pit. Untuk pemula nih ya, untuk yang baru mau kerja ke Saudi, jangan tergoda oleh uang pit, karena yang sesungguhnya itu kita perang di sini sendirian, berperang kita sendirian dengan pekerjaan, dengan majikan yang baru pertama kali kita kenal, baru pertama kali kita ketemu gitu. Nah jadi jangan mikirnya senangnya dulu, jangan karena tergiur oleh uang pit. Uang pit seberapa sih ya, uang pitnya mungkin besar ya, karena diiming-imingi kalau X katanya kan 10 juta, 13 juta, siapa sih yang nggak tergiur ya kan.
pasti banyak yang tergiur, tapi setelah mendapatkan itu kamu akan mendapatkan penyiksaan. Penyiksaannya apa? Kerja gitu kan, di sini kerja, di Saudi itu kerja, bukan untuk main-main, kerja, mendapatkan majikannya yang seperti ini, seperti itu. Kita kan nggak tahu ya. Jadi harus berpikir benar-benar matang-matang sebelum mengambil keputusan. Yang pertama, jangan pakai visa ziarah. Jadi yang wajib kita ketahui, pertama, kerjanya itu harus ditanyain gitu. Visanya visa apa? Visa kerja kah? Visa syarikah kah? Kantor gitu kan, visa ziarah. Kalau visa ziarah itu nggak bisa kerja. Visa ziarah itu untuk berkunjung, cuman 3 bulan. Yang ke-4 bulannya, ke-5 bulannya, ke-6 bulannya itu harus perpanjang visa. Jadi maksimal visa ziarah tinggal di Saudi ini 6 bulan. Setelah 6 bulan, sebelum 6 bulan harus bikin igomah, bikin KTP sama majikan. Kalau majikannya bertanggung jawab, kalau majikannya gak bertanggung jawab, mereka gak bakalan ngebikinin igomah. Dan itu kan udah jadi ilegal, dan itu kan susah guys ya. Tapi udahlah, tenang ya, kalau yang udah kaburan mah nggak apa-apa, mungkin udah terlanjur kabur, tapi harus hati-hati ya, harus hati-hati kenal sama orang, harus hati-hati kerjanya seperti apa, jadi harus ngomong gajinya berapa, harus intipak, harus bener gitu. Kita juga harus benar-benar bisa ngelawan ya guys. Ya udah guys, ini udah sore, aku mau kerja lagi. Oke, terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.